Kita itu harus berkreatif, inovatif, dan kita itu bisa berpikir kritis. Gimana itu yang bisa membuat kita bertumbuh dan menjadi lebih sukses. Kalau untuk bisnis pemula, tetap semangat, nggak harus menunggu modal dulu, yang penting action dulu, nanti dari kesalahan tersebut bisa menciptakan suatu kesuksesan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Steph Kaprat Sinaparamita, owner dari Stesa Official, yang beralamat di Jalan Kayu 8C, nomor 2, Pengangan, Gresik. Untuk memulai usaha ini, saya itu di tahun 2018. Nah, di akhir 2018. Di awal yang pastinya penuh dengan perjuangan banget. Karena berawal dari hanya satu kamar, satu petak, di mana itu cuma 5 barang hijab aja. Dan kemudian saya itu pemasarannya lewat istilahnya mobile ya. Jadi dari kantor ke kantor, door to door menawarkan hijab saya. Karena saya tahu, karena saya itu produksinya tuh masih kecil. Dihitung itu masih kuantitas yang sangat minim sekali. Tapi di situ saya tidak menyerah. Ya, karena saya yakin dan percaya sama Allah, dan ternyata Allah memberikan sebuah story yang sangat istilahnya itu sederhana tapi berkah. Awal saya tidak mudah untuk menemukan kain yang sangat tepat untuk hijab. Di awal saya pernah itu belanja kain itu salah. Jadi bahannya itu bahan untuk baju gitu ya, aduh, dan itu berkali-kali, dan saya belanjanya itu bukan di Gresik tapi di Sidoarjo, kemudian di Surabaya, dan akhirnya saya dari kesalahan itu belajar lagi sampai menemukan bahan yang paling tepat. Hingga saya belajar dari itu dengan modal 300.000 langsung menjadi yang sebesar ini. Mas, jadi kalau untuk masalah mengatur waktu adalah manajemen diri. Nah, kalau untuk karyawannya itu yang jelas itu kita berproses, Mas. Karena kita kan di awal kan memang masih mencari DNA-nya ya. DNA produk kita, branding sendiri itu tidak mudah, Mas. Yang pasti saya harus belajar dulu. Nah, saya nggak berani merekrut karyawan ketika saya tidak menguasai produk saya tidak bisa mempelajari produk saya. Jadi di sini saya ada penjahit 2, terus kemudian yang di stesanya itu ada 3, editor, terus kemudian packing sama sales 1, seperti itu. Dalam quantity ya, quantity kalau misalnya quantity besar kita maklum, Mas. Terus di sisi lain juga saya punya konveksi sendiri. Kalau misalnya dari konveksi itu tidak mampu, Mas, kita bisa alihkan ke maklun, seperti itu. Di Jalan Kayu 8 nomor 1. Nah, di awal itu saya tidak pernah terfikirkan untuk berbisnis hijab, Mas. Karena di awal saya itu kan gini, Mas, dari kecil saya itu kan diajak bapak saya itu merintis gitu loh, merintis konveksinya. Jadi mau nggak mau dari saya kecil itu selalu melihat kain. Mulai dari pengiriman saya diajak sama bapak saya naik sepeda motor, terus habis gitu sampai jatuh dari sepeda motor pun itu saya tuh masih inget, Mas. Ya ampun, terus barangnya itu nggak jadi diberikan sama orangnya karena rusak. Nah, di situ tuh saya melihat perjuangan bapak saya dan akhirnya saya tuh terinspirasi, Mas, gitu loh. Dan di awal itu kenapa kok hijab? Dan sebelumnya itu terciptanya Stesa Hijab itu karena saya itu pernah miskomunikasi dengan teman, Mas. Gitu loh. Di awal saya itu diajak berbisnis dengan teman saya, mukena. Lah terus kemudian masalah berselisih paham di masalah manajemen adalah di manajemennya ya kayak gitu ya. Dan akhirnya bapak saya untuk suruh untuk udahlah keluar aja, terus kemudian menciptakan bisnis sendiri. Nah,
akhirnya tercipta untuk hijab. Dan di awal pun di bisnis hijab saya juga nggak ngerti kain, dan itu salah satunya salah terus belanjanya di 300.000 itu tadi. Dan pada akhirnya saya terus belajar dan memperdalami tentang jahit, pola jahit, teknik pola baju. Saya belajari meskipun saya tidak kuliah, tapi saya bisa untuk belajar, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan dengan lancar. Untuk kaitannya dengan guru, saya mempelajari seperti ini. Kenapa sih? Kan pernah ya Mas ya, saya itu pernah mengatakan pada diri saya, kalau misalnya saya nggak jadi PNS, saya akan keluar. Gitu Mas. Saya ngomong sama karyawan saya. Dan ternyata apa Mas yang terjadi? Allah berkehendak lain. Malah saya diterima jadi PNS. Dua pekerjaan, di dua habitat yang berbeda. Nah itu kan yang nggak mudah Mas, dimana saya itu harus bisa mengatur waktu, saya harus melayani layanan, kan saya kan guru bimbingan konseling, harus melayani siswa Mas. Yang saya pelajari, saya tuh bersyukur Mas jadi guru. Karena apa? Saya akan melayani siswa. Secara kalau melayani siswa, saya kan bisa memahami kepribadian, karakter siswa, ya bagaimana orang berbohong, bagaimana orang yang putus asa, bagaimana orang yang tidak percaya diri. Dan saya kaitkan dengan pegawai saya Mas, dan itu sangat bermanfaat sekali. Ketika saya jadi guru BK, saya tuh bisa mengayomi pegawai saya. Itu sih Mas, ya yang pasti kalau suka ya disyukuri, alhamdulillah bersyukur Mas. Karena apa Mas, sukanya itu saya bisa melihat pegawai saya itu bisa bertumbuh Mas. Kalau pegawai tidak bisa bertumbuh, saya berarti gagal menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Loh, maksudnya apa Bu bertumbuh? Ya beberapa indikator Mas, masalah tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, ya, manajemen self, ya, nah seperti itu. Nah sekarang kan banyak Mas, ini itu generasi milenial merasa under pressure, merasa frustasi. Nah itu alhamdulillah saya sebagai guru BK bisa menetralkan pikiran anak-anak. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar tim saja, tapi mereka bisa menjadi manajer, mungkin di manajer operasional, mungkin bisa jadi leader. Nah harapannya saya seperti itu untuk Stesta, dan akhirnya bisa bertumbuh dan mereka bisa mendidik tim-tim yang baru-baru lagi. Dukanya itu yang jelas karena ya bisnis jatuh bangun ya Mas ya, pasti ada yang dikatakan itu kerugian. Ya, karena kita tidak bisa memanajemen masalah keuangan. Nah, padahal bisnis itu nomor satu adalah manajemen keuangan, Mas. Kita harus bisa kontrol, kita harus bisa menahan nafsu kita, seperti itu. Itu benar-benar saya merasakan di titik yang benar-benar saya itu di titik nol waktu saya itu COVID, Mas. Nah, karena saya ini kan sistemnya hutang ya, Mas ya. Dulu hutang di bank ya. Kalau katanya kalau nggak hutang nggak enak. Kalau nggak hutang modal dari mana? Dan ternyata itu salah bagi saya Mas, nggak tahu bagi yang lainnya ya, ngapunten sangat. Nah ini karena saya berdasarkan dari apa yang selalu saya ikuti ya di dalam Al-Quran ya. Nah itu mengajarkan bahwa tidak boleh hutang. Nah waktu itu kejadian COVID itu saya banyak hutang, saya banyak ditagih, dan waktu itu tidak ada penjualan, di mana COVID itu tidak mencari hijab tapi mencari masker, alat kesehatan. Itu saya subuh-subuh bangun, saya tidak sengaja saya di WA salah satu saudara saya mengatakan bahwa, Dek, saya nggak jualan masker yang berbahan kain. Dan waktu itu saya langsung terlintas ambil di Pinterest Mas ya, masker kain, itu ada perempuan yang menggunakan masker kain. Lah itu ya Allah luar biasa, mukjizat ya, kalau Allah sudah berkata kun fayakun pasti akan terjadi. Dan itu banyak sekali PO, orderan luar biasa. Sampai saya itu juga kaget, saya menerima pesanan sampai ribuan, dan sampai penjahit saya itu beli 1 sepeda motor. Saya langsung diberdirikan toko ini ya. Tapi sebelumnya Mas, saya itu pernah itu Mas, sistem konsignasi, di mana hijab saya itu juga saya tebar di berbagai toko. Saya sudah produksi, saya sebar di berbagai toko. Dan anehnya toko-toko tersebut itu juga mengembalikan hijab-hijab saya. Nah saya bilang, dengan alasan apa Bu mengembalikan hijab saya? Oh tidak bisa, karena ini sudah corona, tidak ada yang butuh hijab. Dan reseller saya pun juga karena takut dengan corona, akhirnya berhenti total. Nah dari situlah saya itu benar-benar dari nol Mas. Dan akhirnya mungkin bapak saya kasihan dengan saya diberikan dengan toko ini, tapi tidak dengan di dalamnya. Kembali lagi ya Mas ya, di awal saya berbisnis itu menggunakan mind mapping, di mana saya melihat target market Stesa itu rata-rata Ibu Kapolres, Bank BCA, yang orang-orang itu berpakaian hijab.
Dan salah satunya yang membuat saya bertahan kenapa di hijab, karena saya ada beberapa customer yang non-muslim itu menjadi mualaf, Mas. Dan itu merupakan suatu panggilan hati saya bahwa saya itu berbisnis itu bukan hanya mencari keuntungan, tapi berkah buat dunia maupun akhirat dan bisa bermanfaat buat orang banyak, seperti itu halnya. Kenapa sih membeli produknya Stesa? Yang jelas kita berbeda dari produk yang lainnya, Mas, karena kita satu, produksi sendiri, kita menciptakan produk sendiri, kita bisa melakukan pemesanan. Jikalau nanti misalnya ada yang misalnya ibu-ibu nih seragam memakai hijab, kita itu bisa melakukan pemesanan dengan warna yang bisa request dengan bahan kain yang premium, ya. Terkadang itu biasanya orang-orang bisa digunakan untuk dress code seperti itu, ya. Terus kemudian bahan kita itu premium, Mas. Kalau misalnya omset per bulannya, sementara kita ini kan B2C ya, Mas, ya, masih belum B2B. Jadi kalau untuk B2C itu kan langsung melalui customer. Kalau untuk omset per bulannya kisaran 50 juta sampai 60 juta. Nya yaitu satu ya, mental. Masalah mental ya, Mas, ya, masalah mental. Kan sedikit sudah tersinggung. Kalau dikritik itu sudah kayak kecil hati. Nah, itu kalau bisa itu gunakan adalah acuan. Kita itu harus berkreatif, inovatif, dan kita itu bisa berpikir kritis. Gimana itu yang bisa membuat kita bertumbuh dan menjadi lebih sukses. Kalau untuk bisnis pemula, tetap semangat, nggak harus menunggu modal dulu, yang penting action dulu, nanti dari kesalahan tersebut bisa menciptakan suatu kesuksesan. Seperti itu halnya. Jadi kegagalan itu bukan berarti berhenti di saat itu saja, tapi terus selanjutkan berproses sambil kita itu evaluasi diri kita, mungkin ada yang salah dan itu akan menjadi sukses seperti itu. Oke, teman-teman yang misalnya mau cari nih hijab ya, karena pada dasarnya kita kan pasti cari hijab itu ada di mana-mana. Lah, yang lebih tepatnya itu ada di Stesa. Kenapa kok ada di Stesa? Kita bisa memberikan pelayanan penuh dalam hal mix and match. Jadi misalnya nih, terkadang kalian tuh mengalami kesulitan warna hitam sama warna apa ya yang cocok hijabnya. Nah, itu kita bisa memberikan solusi. Dan kemudian kalau untuk masalah celana itu terkadang kan kalian merasa kayak mungkin nggak tahu size-nya, terus merasa kayak kesempitan. Nah, kita bisa memberikan konsultasi selama 24 jam penuh, bisa sharing meskipun tidak beli juga tidak apa-apa. Yang penting kita memberikan layanan untuk terkait mix and match baju. Dan hijab di Stesa itu berbeda banget dari hijab-hijab yang lainnya. Karena apa? Dari proses pembuatannya kita controlling, terus kemudian finishingnya kita menggunakan laser cut yang premium dengan ukuran standar. Dan untuk masalah packaging dan masalah untuk pewarnaan kita juga selalu up to date. Nah, jangan lupa kunjungi Instagramnya, ada di Stesa Official ya, dan kemudian di WhatsAppnya ada di ini ya, di bio di Instagramnya, yaitu ada di nomor 0811 333 94660. Dan tidak lupa kalau misalnya kalian pengen promo harga spesial potongan dan free ongkir itu ada di Shopee di Stesa Hijab. Terima kasih kepada Inspi Media yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan inspirasi kepada pebisnis-pebisnis yang mungkin mengawali startup atau yang ingin memulai ya. Terima kasih banyak saya sudah bisa diberikan kesempatan ya, dan semoga Inspi Media itu bisa lancar jaya, bisa berkembang, kontennya tuh banyak sekali yang menonton dan terinspirasi tentunya ya. Oke, dan jangan lupa di like dan subscribe ya di Inspi Media, dan kalian bahkan akan menyesal kalau nggak sampai like atau subscribe karena orangnya tuh luar biasa ya, narasumbernya.